Ya, sungguhnya bagaimana pengaruh analisis kecerdasan di atas rata-rata Verdi Sambo dan analisis karakter lainnya terhadap proses persidangan, kita akan bahas bersama dengan psikolog Sani Budiantini. Selamat malam, Mbak Sani. Selamat malam. Ya, Mbak Sani, saya ingin langsung mengenai apa yang diungkapkan oleh psikolog forensik. Sejauh mana hasil analisis kecerdasan para terdakwa ini akan mempengaruhi penilaian hakim sesungguhnya, dan mengapa kemudian data-data ini bisa keluar begitu saja dalam disiplin keilmuan yang Anda pelajari? Ya, memang tugas seorang psikolog itu adalah memeriksa proses psikologis yang ada pada seseorang, baik itu bisa dari aspek kecerdasan maupun aspek kepribadian. Nah, tentunya laporan mengenai hasil dari pemeriksaan psikologis dibutuhkan, khususnya di dalam persidangan untuk hakim mengumpulkan data-data hingga lengkap. Nah, memang disebutkan bahwa ada kecerdasan yang memang muncul di situ dari setiap individu dengan taraf-taraf yang berbeda. Kita tahu ada kecerdasan di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Nah, di mana proses kemudian pengambilan keputusannya pun pada akhirnya bisa dipengaruhi dari kecerdasan yang dimilikinya, ya. Nah, juga psikolog forensik juga di situ kan menyebutkan tidak hanya kecerdasan, tapi juga proses dari ada kontrol emosi dan sebagainya. Nah, tentunya data-data ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa saja dibutuhkan oleh hakim untuk nantinya mengumpulkan data lengkap untuk akhirnya membuat keputusan. Oke, Mbak Sani, kalau saya masuk kepada bagaimana asesmen itu dilakukan, mungkin saja wawancara itu bisa dilakukan kepada para terdakwa yang dulu di persidangan. Tapi bagaimana dengan sosok almarhum Joshua yang juga diungkapkan, yang bersangkutan adalah sosok yang telaten, cekatan, namun ada informasi yang disebutkan mengenai karakter dan sikap beliau yang dianggap arogan setelah kemudian menjadi ADC Verdi Sambo. Apa tolak ukur justifikasi itu? Ya, memang kita ini sebagai psikolog punya baterai tes, ya, baterai tes yang sudah diuji ke validitasnya dan reliabilitasnya dan dipercaya bisa menggambarkan seseorang. Tentunya baterai tes ini tidak hanya satu, tapi serangkaian tes, sehingga kita bisa memberikan satu prediksi yang mendekati kebenaran, ya. Dan itu berbagai macam alat tes, ya. Dan tentunya juga biasanya pemeriksaan tidak hanya tes, tapi ada wawancara dan juga ada interpreter. Jadi ada beberapa psikolog mungkin yang saja juga memeriksakan sehingga hasilnya atau potensi keberhasilannya itu cukup tinggi begitu. Nah, kalau dilihat tadi kan ada Pak Sambo seperti ini dan sebagainya, ya, berbeda-beda. Nah, memang ini bisa saja memberikan nanti gambaran kepada hakim tentunya bagaimana tadi pengendalian emosi, kontrol emosi, dan bagaimana tingkat kecerdasan, ya, yang dimiliki seseorang untuk pengambilan keputusan. Namun balik-balik lagi, semua baterai tes ini ketika dikumpulkan dan kemudian menjadi suatu data tambahan, ini tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya harus ditambah dengan data-data lain, ya, yang dikumpulkan oleh kepolisian tentunya untuk mendukung, atau jaksa, ya, data-data dari jaksa mendukung akhirnya suatu keputusan begitu. Jadi tidak bisa juga berdiri sendiri begitu. Oke, selain kecerdasan yang diukur tadi adalah kepatuhan, yang mana disebutkan Kuat Maruf, Ricky Rizal, termasuk almarhum Brigadir Joshua dan termasuk Eliezer juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Bagaimana Anda melihat kecerdasan tinggi kemudian ini semua pada akhirnya kalah dengan kepatuhan, termasuk dalam hal ini disebutkan Eliezer melakukan tindakan penembakan. Kalau bisa balik lagi dengan hasil analisis yang bersangkutan punya tingkat kepatuhan tinggi. Iya, memang kalau kita lihat Sambo sebagai perwira tinggi tidak mudah tentunya mendapat posisi ini kalau tidak melewati tes yang diakui bahwa beliau memang mumpuni secara potensi. Makanya kalau kita lihat sebagai perwira tinggi, Sambo itu sudah masuk ke kategori sebagai leader, ya, sebagai karakter sebagai leader, di mana memiliki karakteristik kecerdasan tinggi, kreativitas yang tinggi dan sebagainya. Dan tadi kalau kita lihat juga
sehingga ada menginginkan target ya yang melebihi dari yang ditetapkan. Nah, di sisi lain serangkaian tim yang kita bilang mungkin tim dari Sambo ini memiliki kepatuhan tinggi, di mana memang sebagai anak buah itu memang dituntut untuk memiliki kepatuhan yang tinggi. Makanya waktu kita melakukan pemeriksaan, kita akan cocokkan karakter atau tingkat kecerdasan dan tadi mungkin aja kepatuhan itu dengan memang tuntutan dari pekerjaan. Ketika misalnya seseorang tidak patuh, ya tidak mungkin ditempatkan pada sebagai misalnya tadi anak buah misalnya, atau seorang leader kalau dia misalnya tidak punya kecerdasan tinggi, mungkin tidak bisa diposisikan sebagai leader. Makanya kita pasti akan menempatkan suatu karakter yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Nah, kalau dilihat dari sini memang anak buah Sambo ini punya kepatuhan yang tinggi. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu masukan kepada hakim gitu, bahwa memang bisa saja dalam situasi tertentu para anak buah ini tidak berpikir panjang dan langsung mungkin secara spontan mengikuti arahan dari atasannya. Baik, terima kasih Mbak Sani Budianti ini, psikolog sudah hadir bersama kami pada malam hari ini.